Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Kali ini saya akan membagikan atau men-share mengenai olah data dengan judul penelitian pengaruh soft skill dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Yuk saksikan, jangan di skip-skip agar kalian mudah memahami dan cepat menyelesaikan studi kalian. Pada tutorial kali ini saya sudah mempunyai data, dimana data ini saya ambil berdasarkan dari hasil kuesioner yang telah dibagikan pada karyawan, dimana sampel dalam contoh kali ini ada 55 responden dan variabel X1 nya itu adalah soft skill dengan 18 indikator. Sedangkan untuk variabel yang kedua, independen kedua atau X2 nya itu adalah disiplin kerja dengan 9 indikator, dan variabel dependen atau terikatnya itu adalah kinerja karyawan dengan 15 indikator. Sekarang akan mulai menguji analisis dulu. Pertama kali yang akan diuji adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif di sini akan dibagi menjadi dua, yaitu deskripsi responden dan deskripsi masing-masing variabel. Caranya untuk langkah yang pertama, analisis deskripsi responden lebih dahulu adalah analyze deskriptif statistik. Kita klik frekuensi, masukkan usia, jenis kelamin, pendidikan, dan masa kerja. Oke, kita masukkan, klik OK. Di sini sudah dapat dilihat di mana minimal usia yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah 31 dan maksimalnya itu adalah yang berusia 56. Jadi nanti untuk memasukkan di bab 4-nya kita range usia antara 20 sampai 30 berarti tidak ada atau 0. 31 sampai 40 berarti tinggal jumlahkan. Di sini 31 sampai 40 berarti tinggal dijumlah ada berapa responden atau ada berapa orang. Nah, nanti untuk usia 41 sampai 50 nanti ada berapa responden, dan yang sisanya ada lebih dari 50 nanti ada berapa responden. Misalkan kalau di sini usia lebih dari 50 berarti ada 4 tambah 2 6 tambah 1 7 tambah 1 8, berarti usia yang lebih dari 50 tahun ada 8 orang. Nah, untuk persentasenya berarti 8 dibagi 55 kalikan 100%. Untuk identitas yang kedua yaitu jenis kelamin. Di sini dapat diketahui bahwa sebagian besar responden adalah berjenis kelamin laki-laki, itu sebanyak 32 orang, dan sisanya adalah 23 orang. Untuk persentasenya berarti 32 dibagi 55 sama dengan 58,2%. Di sini untuk pendidikan itu yang pertama itu adalah SMA, ini kurang A ini. SMA itu ada 15 orang, untuk D3-nya itu ada 4 orang, untuk S1-nya itu ada 29 orang, sedangkan untuk pasca sarjana ada 7 orang. Untuk identitas responden yang terakhir adalah masa kerja, di mana di sini minimal masa kerja responden adalah 5 tahun dan maksimalnya itu adalah 40 tahun. Nah, nanti di range lagi berarti usia masa kerja 1 sampai 5 tahun berarti 0, 6 sampai 10
20 itu nanti berarti ada berapa di sini? 1 tambah 2 3 tambah 11 14 tambah 3 17, berarti nanti usia masa kerja 5 sampai 10 tahun itu ada 17 orang. Nanti tinggal di-range saja. Untuk selanjutnya adalah statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian. Caranya analyze deskriptif statistik, klik frekuensi, di reset aja. Masukkan variabel indikator X11 sampai dengan soft skill. Masukkan di sini, klik statistik, centang min, median, mode, minimum, maksimum untuk standar deviasi, klik continue, klik OK. Nah, di sini sudah masuk. Nah, nanti untuk nilai rata-ratanya masing-masing indikator bisa dilihat di sini. Untuk indikator yang pertama itu nilai rata-ratanya 4,15. Untuk yang kedua 4,15 juga. Sedangkan rata-rata untuk soft skill sendiri adalah 4,2. Nah, di sini nanti bisa dicari nilai rata-rata terendah masing-masing indikator dan nilai rata-rata tertinggi untuk masing-masing indikator soft skill juga. Jadi nanti nilai yang terendah itu bisa dijadikan sebagai saran untuk peningkatan. Jadi peningkatan soft skill itu bisa dilihat dari nilai rata-rata yang terendah supaya ditingkatkan. Untuk pengujian selanjutnya adalah uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas diukur atau diuji dengan korelasi product moment, mana kalau menggunakan SPSS caranya analyze, scale, reliability analysis. Kita masukkan hanya indikator saja, ingat. Berarti kalau indikator itu X11 sampai dengan X118 karena X1 sudah masuk di variabel. Masukkan, klik statistik, centang di scale if item delete, klik continue, klik OK. Nah, di sini di reliability ini akan menguji dua, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Untuk uji validitas itu bisa dilihat di hasil corrected item total correlation di sini. Nah, di mana masing-masing indikator yang membentuk variabel soft skill atau X1 itu harus lebih besar dari R tabel. Nah, nanti tinggal mencari R tabel. Kalau kalian belum punya R tabel, kalian bisa lihat atau mencari di Google. Nah, ini di Google kalian bisa mencari untuk R tabelnya. Klik ketik R tabel uji validitas. Nah, ini saya masuk ke, saya klik yang ini. Di sini oke. Nah, ini muncul R tabelnya. Oke, sekarang sudah muncul R tabel. Saya ambil yang 0,05 karena tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 untuk satu arah. Oke, berarti yang di sini ya. Ini R tabel. Sekarang masuk kembali lagi ke SPSS-nya, diolah datanya, hasilnya tadi, di mana masing-masing variabel R hitung itu dikatakan valid apabila lebih dari R tabelnya. R tabel di sini tadi sudah mendapatkan R tabel, yaitu di sini dengan N-nya itu sebesar 55. Berarti untuk R tabelnya itu adalah 0,22. Oke. Nah, tinggal dibandingkan saja untuk X11 sampai dengan X118 itu nilai corrected item atau R hitungnya itu lebih dari R
tabelnya 0,22. Nah, di sini berarti bisa diketahui bahwa masing-masing indikator yang membentuk soft skill itu adalah valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Sedangkan untuk bagian reliability statistik di sini adalah untuk menguji reliabilitas, di mana variabel dikatakan reliable itu apabila nilai alfa Cronbach itu lebih dari 0,7. Sekarang bisa diketahui bahwa untuk variabel X1 nilai alfa Cronbachnya itu sebesar 0,983, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel soft skill atau X1 itu reliable atau konsisten. Untuk pengujian selanjutnya adalah uji normalitas. Uji normalitas di sini diuji dengan Kolmogorov-Smirnov, di mana data terdistribusi normal itu apabila nilai signifikannya itu lebih dari 0,05. Nah, sekarang cara menghitung atau melakukan di SPSS adalah sebagai berikut. Berarti kita harus mencari nilai residual dulu. Cara mencari nilai residual itu analyze, regresi linear, masukkan variabel dependent. Dependent di sini adalah kinerja karyawan, dimasukkan. Terus independennya itu adalah soft skill, disiplin kerja. Oke. Sekarang diklik di statistik. Collinearity ini nanti untuk menguji multi-call. Plot itu nanti untuk membuat gambar gambar uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Z-pred dimasukkan dalam X, S-resid masukkan dalam Y. Centang histogram dan normal probability plot, continue. Nah, yang terakhir adalah klik save. Nah, di sini kita akan mencari nilai residualnya itu berarti yang dicentang di unstandard dash di bagian residualnya. Continue. Klik OK. Jadi nanti kalian bisa membedakan munculnya nilai residual ini karena tadi sudah mencentang nilai residualnya. Oke, di sini sudah muncul nilai residual. Berarti tinggal menguji normalitasnya dengan Kolmogorov-Smirnov. Analyze, non-parametric test, one sample KS atau Kolmogorov-Smirnov. Yang dimasukkan adalah standar residual, masukkan. Oke. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini dilihat nilai assumption-nya itu adalah sebesar 0,064. Berarti kalau nilai 0,064 itu lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi itu terdistribusi secara normal. Sedangkan untuk hasil dari regresi yang tadi kita menguji untuk pengujian tadi sebelumnya adalah uji asumsi klasik untuk multi-call. Itu tadi kan nyentang di collinearity. Nah, ini hasilnya di collinearity di sini. Untuk collinearity ini berarti untuk pengujian multi-call. Model regresi tidak terjadi multi-call apabila nilai toleran, di sini ada nilai toleran dan nilai FIB. Nilai toleran itu lebih dari 0,1 dan FIB itu kurang dari 10. FIB itu adalah varian inflation factor. Nah, berdasarkan dengan hasil bisa diketahui bahwa nilai toleran masing-masing indikator soft skill dan disiplin itu lebih dari 0,1 dan nilai FIB-nya atau varian inflation faktornya masing-masing variabel itu kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi itu bebas dari multi-call, tidak ada masalah dengan multi-call.
Untuk uji asumsi klasi yang ketiga adalah uji heteros, di mana uji heteros itu diuji dengan uji Gleiser. Nah, caranya untuk di SPSS itu sebagai berikut. Langkahnya sebenarnya sama untuk uji Gleiser dengan uji regresi hampir sama. Jadi yang membedakan uji Gleiser sama uji regresi itu hanya di dependent variabelnya. Dimana kalau uji Gleiser itu dependennya adalah nilai absolut dari residual, sedangkan independennya adalah X1 dan X2. Kita sudah mempunyai nilai residual, berarti tinggal mengabsolutkan. Caranya mengabsolutkan berarti klik transform, klik compute variable. Di sini tinggal diketik absolute. Absolut itu adalah saya singkat absolut dari residual, jadi absolut. Ini function grupnya saya ketik A, cari ABS itu absolut, dinaikkan, oke. ABS yang ditanya di tanda tanya, yang diabsolutkan apa? Berarti yang diabsolutkan adalah residual 1, oke. Kita klik di sini residual satunya. Nah, di sini sudah muncul residual absolutnya. Berarti tinggal meregresikan. Regresi linier sama saya reset dulu biar tidak numpuk. Yang membedakan adalah di dependennya. Dependennya berarti nilai absolutnya. Absolut untuk independen tetap sama, yaitu soft skill X1 dan disiplin kerja untuk X2, oke. Ketika langsung diklik OK saja. Nah, di sini sudah pengujian Gleiser. Nah, syarat tidak terjadi hetero apabila nilai masing-masing variabel bebas, nilai signifikan masing-masing variabel bebas itu lebih dari 5%. Harus diingat ya, lebih dari 5%. Berarti dapat disimpulkan bahwa untuk variabel X1 dan X2 itu memiliki nilai signifikannya itu lebih dari 5%. Soft skill itu 0,142 itu lebih dari 5%. Disiplin kerja itu 0,336 itu lebih dari 0,05%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ada masalah dengan hetero. Tadi sudah dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, multicol, sama hetero. Sekarang lanjut ke regresinya. Untuk regresi itu tadi balik lagi ke yang di awal tadi, pengujian di awal. Nah, di sini sekarang saya tinggal menerangkan di regresinya. Untuk model summary, bagian kalau model summary di sini itu untuk pengujian koefisien determinasi. Koefisien determinasi nanti yang dilihat adalah nilai adjusted R-square. Di sini untuk adjusted R-square itu memiliki nilai sebesar 0,502 atau kalau dipersentasekan itu sebesar 50,2%. Yang artinya kinerja karyawan itu mampu menjelaskan variabel soft skill dan disiplin kerja itu sebesar 50,2%. Nah, sisanya berarti 49,8% itu dipengaruhi selain dua variabel tersebut. Misalkan kepuasan kerja, komitmen, lingkungan kerja, dan sebagainya. Untuk bagian ANOVA di sini yang dilihat adalah nilai F hitung dan nilai signifikan. Kalau kalian mau mencari nilai F hitung, di sini F hitung itu harus lebih besar dari F tabel dan nilai signifikannya itu harus kurang dari 0,05. Sekarang harus mencari F tabel. F tabel juga sama caranya mencari, bisa lewat di Google. Nah, di sini untuk sampel 55 itu karena N itu adalah N1 itu di sini ada
adalah variabel bebasnya, karena variabel bebasnya itu yang diteliti adalah 2, berarti masuk di 2, barisan 2. Dan di sini itu adalah sampelnya itu adalah 55, berarti untuk F tabelnya itu sebesar 3,16. Balik lagi ke output, berarti di sini bisa diketahui untuk F tabel itu 3,16, sedangkan F hitungnya sebesar 28,270. Berarti dapat disimpulkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikannya itu 0,00 itu kurang dari 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa soft skill dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Untuk di bagian koefisien di sini itu nanti akan membahas untuk persamaan regresi dan membahas mengenai uji hipotesis. Sekarang di persamaan regresi itu adalah Y sama dengan B1x1 plus B2x2. Berarti di sini bisa dimasukkan Y sama dengan beta. Betanya berarti kita ambil yang beta di sini 0,438x1 dan ditambah dengan nilai disiplin kerjanya, beta disiplin kerja itu 0,392x2. Berarti rumusnya Y sama dengan 0,438x1 ditambah, kenapa ditambah? Karena di sini hasilnya positif. Berarti 0,438x1 ditambah dengan 0,392x2. Berdasarkan persamaan regresi tersebut bisa disimpulkan bahwa soft skill itu lebih dominan dalam mempengaruhi kinerja karyawan, diikuti dengan variabel disiplin kerja. Karena apa? Karena nilai persamaan nilai betanya untuk soft skill itu lebih tinggi dibandingkan dengan disiplin kerja. Untuk pengujian selanjutnya adalah uji hipotesis. Hipotesis diterima itu apabila nilai T hitung lebih besar dengan nilai T tabel dan nilai signifikan itu kurang dari 5%. Berarti kalian harus mencari T tabel dan mencari T tabel lewat di Google lagi seperti tadi. Ambil untuk probability-nya yang 0,05, berarti yang di atas ini 0,05 dan sampelnya itu adalah 55, berarti untuk T tabelnya itu sebesar 1,67. Nah, di sini 1,67 ya. Oke, kalian sudah paham untuk mencari T tabelnya. Sekarang balik lagi ke hasil output. Untuk hipotesis pertama, soft skill itu berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hasilnya bagaimana? Diterima atau ditolak? Sekarang tinggal dibandingkan dengan hasilnya. Hasil T hitungnya berapa? T hitung sebesar 3,916 itu lebih dari 1,67. 3,916 lebih dari T tabel 1,67 dan nilai signifikannya itu sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima, yang artinya semakin tinggi soft skill itu akan meningkatkan kinerja karyawan. Untuk hipotesis yang kedua itu adalah disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Diterima atau ditolak? Sekarang tinggal masukkan hasilnya. Hasil untuk nilai T hitung variabel disiplin kerja itu sebesar 3,507 lebih dari 1,67 dan nilai signifikannya itu 0,001 kurang dari 0,05, sehingga hipotesis yang kedua diterima, yang artinya semakin tinggi disiplin kerja itu akan meningkatkan kinerja karyawan.
Demikian teman-teman, sudah saya share mengenai bagaimana cara mengolah data dari SPSS untuk menghasilkan output sehingga nanti bisa diimplementasikan ke bab 4 dan kalian cepat menyelesaikan tugas kalian. Tak lupa saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian pada tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.